Yang dari Pangandarannya belum datang ya? Belum ada nih. Pak Gilang, nanti pas memaparkan mau langsung sama Pak Gilang atau dibagi dua seperti biasa sama Pak Denny? Eh, Ikut saja Pak, dibagi dua boleh supaya lebih ini ya, lebih asik. Oke ya. Mm-mm. Kayak kemarin aja ya sampai halaman 6 ya. Kayaknya gini Pak, sekarang mah langsung memberen ku Pak Gilang karena kan apa profil mungkin bisa diloncat-loncat ya, bisa Siap, Pak Haji. diloncat-loncat. Siap, siap, Aman. siap. Terus Makanya ku abdi Yang mau ditaruh. siap miring iris tipisnya. profil Siap ya. Bapenda juga kan akhirnya bisa loncat-loncat dan mau mungkin nerangkan Pangandaran Siap. Bapenda sama Ya, orang oke. Pangandarannya gitu. Pak Oke Denny, ya. ini Pak Agus dari Bapenda sudah Ya, datang. Kita Oh mulai siap, aja ya. enggak. ya, Pak Ya. Gilang Oke, saja, lanjut. yuk. Pak Agus, punten, kita mulai saja berarti ya Pak Agus ya. Bisa dimulai ya. Mangga. Apakah suara saya Bismillahirrahmanirrahim. terdengar dengan jelas, Pak? Mohon maaf. Ya Pak, Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? jelas-jelas Pak. Jelas, bagus, jelas. Ya, Jelas. ya. Terima kasih, lanjut, Pak. Silakan, Pak. Izin Pak ya, kita lanjut, kita mulai aja ya. Parus punten bocor. Parus punten ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Agus dari Bapenda Kabupaten Pangandaran dalam hal ini mewakili Pasarlan sebagai Kepala Badan Badan Pendapatan di Kabupaten Pangandaran. Hari ini kebetulan Pasarlan ada acara, jadi diwakilkan sama Pak Agus dari Bapenda Kabupaten Pangandaran. Kami dari kelompok 1.1 Pak Stula 1.1 lokusnya ke Kabupaten Pangandaran terkait dengan pendapatan. Kita akan menggali eh, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan PAD. Nah, kebetulan kita juga kemarin beberapa hari yang lalu eh, ada objek juga di Kabupaten Badung, Bali. Mungkin itu tidak bisa apple to apple juga ya Pak ya dibandingkan Badung, Bali sama Kabupaten Pangandaran. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa ditiru di Kabupaten Pangandaran terkait untuk peningkatan pendapatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu Pak. Dari kelompok 1.1 ini beranggotakan kurang lebih 11 orang. Ini terdiri dari berbagai kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Malah ada 2 orang yang dari Kabupaten Nias, yaitu Pak Enoniman Waruwu yang sebagai camat di Kabupaten Nias. Untuk itu kami perkenalkan pertama saya sendiri Ruby Rahadian Pak. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Kota Bandung. Nah, yang di kelompok ini diketuai oleh
Pak Rusiana. Mangga Pak Rusiana untuk memperkenalkan diri. Ya, izin Pak Agus. Perkenalkan Pak, saya Rusiana, jabatan sekarang sebagai Kabid Pihak dan Pemanfaatan Data dari Disduk Capil Kabupaten Sumedang, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Gun-Gun, mangga memperkenalkan diri. Pak Izin Gun-Gun, Pak Agus, perkenalkan saya mangga. Gugun Gunawan, jabatan sekarang Sekretaris Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Demikian Pak Agus. Pak Dian, mangga memperkenalkan diri. Izin Pak Ruby hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, izin nami Abdi Dian Herdiana. Waalaikumsalam. Nami Abdi Dian Herdiana, Pak. Jabatan ayeuna di Kabid Pertanahan di Sperkimtan Kabupaten Sumedang. Mung sakitu we. Hatur nuhun Pak Ruby, mangga. Ya, mangga Pak. Silakan Pak Eno untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Ruby, Pak Pak Moderator. Eno, Ya, siap Pak. mungkin gangguan. Ya, mangga. Ya, Pak Eno. Dengar, mangga. siap. Selamat Dengar, pagi Pak. Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Enoniman Warugu. Jabatan sekarang sebagai camat di Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Ruby. Pak Denny, mangga, silakan. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat perkenalkan Pak Agus Abdi Deni dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Silakan Pak Dian dilanjut. Pak Gilang, sorry. Pak Gilang. Pak Gilang, mangga. Terima kasih Pak Ruby. Mohon izin Pak Agus. Perkenalkan nama saya Gilang Muhammad Ramadan. Saat ini saya bertugas di bidang pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Garut. Wilujeng tepang Pak, atur nuhun. Nuhun. Bu Desi, mangga, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Agustiani dari BKPSDM Kabupaten Subang, jabatan saat ini Kepala Bidang Pengembangan Aparatur. Turnuhun. Ya, Yayat, mangga dilanjut, Yayat. Izin Pak memperkenalkan Yayat. diri Pak Oh, mungkin Agus. nggak. Perkenalkan saya Yaya Turhiat dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang UMKM. Atur nuhun. Yang selanjutnya Bu Linlin, mungkin Pak Bu Linlin lagi ada kegiatan sama Ibu Wakil Bupatinya, jadi mungkin eh, tidak ini, nanti yang Bu Linlin masih bisa untuk memperkenalkan diri atau lagi kegiatan? Oh ya, Bu Linlin lagi ada kegiatan, mohon maaf Pak Agus, jadi mungkin belum bisa memperkenalkan diri saat ini. Mungkin sebenarnya masih ada anggota lain sih Pak Denny ya, Pak Denny dari Kabupaten Nias dan Pak Dedi kalau nggak salah dari Kabupaten Sumedang yang belum hadir pada acara ini. Kita lanjut Pak. Waktu kita sampai dengan jam 9.30 ya Pak Gilang ya kalau nggak salah. Sampai 9.30 Pak. Jadi kami akan memaparkan terkait dengan hasil advokasi kami di Kabupaten Pangandaran dan di Kabupaten Badung, Bali. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, Pak Gilang, mangga untuk mempresentasikan terkait advokasi kita di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Badung, Bali. Untuk waktu dan tepat, mangga persilakan. Mangga.
Baik, terima kasih Pak Ruby. Mohon izin saya share screen dulu ya, Pak Agus. Sebentar. Silakan Pak. Share screen. Baik, sudah terlihat Pak? Sudah Bapak, silakan lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus Maliana eh, yang mewakili Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran yang menyempatkan hadir Pak. Terima kasih sekali karena memang ini salah satu komitmen mungkin Pak dari kami peserta PKA Angkatan 2 tahun 2025 untuk dapat sedikit memberikan warna mungkin Pak nanti pada saat kami memberikan pemaparan ataupun bahan yang memang sudah kami kaji dan kami susun Pak. Mohon izin eh, tidak perlu perkenalan lagi mungkin Pak. Dan kami di sini anggota kelompok 1A di studi lapangan ke Bapenda Pangandaran ini beranggotakan 13 orang Pak. Sebagai informasi. Nah, ini merupakan tim kami, Pak, yang diketuai oleh Pak Haji Rusyana, dan kemudian ini anggota dan kemudian susunan berdasarkan hasil yang sudah ditetapkan oleh kelompok kami. Baik, selanjutnya, dan ini Pak, ruang lingkup eh, yang akan kami paparkan pada hari ini itu terdapat 9 mungkin, 9 hal yang memang perlu kita sampaikan sebagai salah satu eh, bahan atau informasi yang kiranya nanti dapat bermanfaat bagi Bapenda Kabupaten Pangandaran. Baik, ini sebagai gambaran umum, mungkin Pak, karena memang kami pun mencoba mencari ataupun menggali informasi. Ada beberapa rekan kami yang kemarin melakukan ataupun melaksanakan kunjungan langsung, Pak, studi langsung. Mohon izin, ada Pak Ketua beserta Pak Ruby, Pak Dian, dan rekan-rekan yang lainnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh rekan-rekan, kami gambarkan seperti ini, Pak. Gambaran umumnya bahwa Kabupaten Pangandaran itu kabupaten termuda di salah satu kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian untuk daerah otonomi baru di wilayah Jawa Barat ini salah satu kabupaten yang memang potensi terhadap pendapatannya dirasakan sangat mumpuni, Pak. Jadi kapasitas fiskal secara kemandiriannya cukup dianggap dapat memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran secara baik. Selanjutnya, dan ini pun kami mencoba merangkum sebagai lokus kami pada saat studi lapangan ke Bapenda. Mohon izin kami menampilkan ini dari beberapa dokumen yang sudah kami terima, Pak. Beberapa dari Renstra, Lakip, dan lain halnya. Mudah-mudahan ini pun apabila ada koreksi mohon izin dikoreksi, Pak. Pada prinsipnya Bapenda di Kabupaten Pangandaran ini memiliki visi untuk Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa. Kemudian dengan misi mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan utama Bapenda Kabupaten Pangandaran yaitu peningkatan pendapatan hasil daerah dengan dua sasaran, yaitu meningkatnya pajak daerah, yang kedua meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapenda Pangandaran. Kemudian indikator kinerjanya pun ada dua, Pak, yang kami dapatkan informasinya. Yang pertama persentase peningkatan pajak daerah, dan kedua nilai LHE Akib Badan Pendapatan Daerah. Ini mungkin sebagai gambaran bagaimana BSO ataupun bagian struktur organisasi yang ada di Bapenda Kabupaten Pangandaran. Kalau boleh saya sampaikan, Pak, ini ramping tapi kaya fungsi, Pak. Dengan jumlah personil yang
kami lihat dengan cakupan luas wilayah yang memang cukup besar, saya rasa luar biasa sekali Pak effortnya dan kemudian uh, pencapaiannya pun baik. Hanya ada 3 bidang dan kemudian ada 1 sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dan beberapa pejabat uh, apa, fungsional ya, fungsional di sini. Dan di sini pun saya agak hebat Pak melihat struktur saja dengan kapasitas eh, cakupan luas wilayah yang cukup besar, ini mampu menggali potensi pendapatan yang sangat boleh dikatakan baik Pak. Ini indikator sasaran yang kami dapatkan dan kami lihat terjadi peningkatan pada tahun 2024 atas realisasi sebesar 9,36%. Jadi apabila kalau kami bandingkan antara target realisasi pada tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan yang awalnya tahun 2022 ke 2023 itu hanya sebesar 1,30%, di tahun 2023 ke 2024 itu alhamdulillah cukup signifikan sekali Pak, 9,36% eh, peningkatan atas realisasi pendapatan asli daerah. Baik, selanjutnya, dan ini kami coba untuk melihat dan menggambarkan bagaimana struktur pendapatan asli daerah yang memang di sini cukup signifikan itu ada di jenis pajak pariwisata, khususnya itu kalau boleh saya lihat itu ada di restoran hotel ya Pak, cukup besar karena memang destinasi utama Pangandaran itu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat baik itu nasional ataupun internasional terkait dengan pariwisata dan wisata alamnya. Baik, dan ini pun kami berdasarkan data tersebut, kami dapat merumuskan Pak beberapa hal yang memang yang menjadi isu ataupun permasalahan dan kami mencoba mengidentifikasinya berdasarkan beberapa eh, kaidah-kaidah ataupun menggunakan tools yang memang secara firm itu dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mencari ataupun mengidentifikasi permasalahan. Baik, salah satunya itu adalah basis data belum terintegrasi Pak secara seluruhnya. Jadi mohon izin, memang ini menjadi permasalahan klasik pada setiap daerah. Ketika kami mengunjungi secara virtual ke Kabupaten Badung Bali pun kami mempertanyakan hal tersebut dan mereka pun sama Pak. Jadi tidak semerta-merta bahwa digitalize itu full dari awal, dari mulai tahapan perencanaan, pemungutan dan lain halnya sampai dengan ke tahapan pelaporan. Ada yang memang hal-hal yang memang kita harus melakukan katakanlah proses hybrid mungkin Pak, kalau bahasa sekarang tuh antara digitalize dengan yang sifatnya manual karena memang dalam konteks pemeriksaan pun kita kadang-kadang dituntut untuk harus disandingkan dengan mana laporan secara manualnya. Baik. Yang kedua itu masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak. Ya, ini pun menjadi hal yang memang terus kita coba gali. Kemudian ada SDM, ada lemahnya kolaborasi lintas organisasi. Ini sifatnya itu komunikasi di internal di pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dan ini Pak, kami melakukan analisis menggunakan metode SWOT. Jadi kita melihat apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, dan kemudian apa yang menjadi peluang dan ancamannya. Kami berusaha merumuskan hal-hal yang memang sifatnya itu konstruktif, Pak, mohon izin, dengan tidak bermaksud untuk menggurui, karena pun kami di sini mencoba ikut belajar ke Bapenda Kabupaten Pangandaran, karena dengan basic pendidikan ataupun basic jabatan kami yang berbeda-beda,
kami mencoba memahami dan memberikan sedikit insight dan enlightenment terhadap apa yang kami susun ini. Dapat kami rumuskan, Pak, bahwa untuk yang menjadi strength ataupun kekuatan berdasarkan analisis ini ada 4 poin. Yang pertama, komitmen pimpinan daerah terhadap peningkatan PAD dan digitalisasi pelayanan pajak. Yang kedua, sektor pariwisata yang berkembang menjadi sumber dominan pajak daerah. Kemudian kinerja realisasi PAD. Sebentar, Pak. Mohon izin. Kinerja realisasi PAD terakhir mendekati atau bahkan, mohon izin Pak, ini ada sedikit. Mohon izin Pak, ada gangguan. Ini ada pimpinan telepon kebetulan. Sebentar. Baik, mohon izin Pak, saya lanjutkan kembali. Yang ketiga itu kinerja realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir menjadi atau mendekati bahkan melampaui target. Ini suatu hal yang sangat positif sekali. Kemudian yang keempat, struktur organisasi Bapenda yang sudah lengkap dan memiliki kewenangan pengolahan data pajak. Itu yang menjadi kekuatan. Yang menjadi kelemahan menurut kelompok kami, mohon izin Pak, kami sampaikan ada beberapa poin, ada 5 poin lebih tepatnya. Yang pertama, belum optimalnya sistem informasi perpajakan daerah. Jadi ada beberapa berdasarkan hasil pendalaman kami, ada yang masih sifatnya manual dalam sisi pelaporan ataupun pemungutan, Mbak. Baik, yang kedua, basis data objek dan subjek pajak belum terintegrasi. Kemudian rendahnya literasi fiskal dan kepatuhan sebagian wajib pajak, Pak. Jadi ini permasalahan ataupun isu yang cukup hampir merata, Pak, di Indonesia, bahwa wajib pajak kadang-kadang tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap pentingnya fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Kemudian yang keempat, kapasitas SDM masih terbatas dalam penguasaan teknologi informasi. Yang kelima, ketergantungan tinggi pada PAD sektor pariwisata. Jadi kami mencoba melihat dari berdasarkan realisasi dan target pendapatan yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa potensi pajak daerah yang memang belum secara berkontribusi secara signifikan terhadap PAD yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang. Kami rumuskan ada 4, Pak. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi memungkinkan digitalisasi sistem perpajakan secara lebih cepat dan murah. Jadi ini prinsip utama transformasi digital mungkin, Pak. Kemudahan dan kemudian kecepatan. Yang kedua, potensi PAD dari sektor non-pariwisata seperti reklame, parkir, dan perizinan UMKM yang belum tergarap secara maksimal. Yang ketiga, dukungan regulasi pusat dan provinsi terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Yang keempat, adanya kerjasama potensial dengan pihak ketiga, baik itu swasta, BUMD ataupun BUMN, untuk pengelolaan pajak berbasis IT ataupun teknologi. Dan kemudian kami rumuskan threat ataupun ancaman. Di sini ada 4, Pak. Yang pertama, fluktuasi sektor pariwisata sangat mempengaruhi realisasi PAD secara keseluruhan. Yang kedua, risiko kebocoran penerimaan akibat kurangnya pengawasan dan sistem monitoring yang belum real time. Yang ketiga, tantangan perubahan budaya kerja dari sistem manual ke digital. Itu pun menjadi disrupsi, Pak, pada saat kondisi existing sekarang di pemerintahan, khususnya secara menyeluruh, Pak, di Indonesia. Kemudian yang keempat, potensi resistensi dari wajib pajak atau petugas terhadap kebijakan penegakan pajak yang lebih ketat. Jadi seharusnya pada prinsipnya pajak itu lebih bersifat memaksa, Pak. Karena memang ini bagian dari kita bernegara dan ini sudah diatur dalam undang-undang. Terjadi hak dan kewajiban bagi warga negara di Indonesia. Dan itu pun sudah disusun dan disesuaikan dengan batasan-batasan para pihak yang memang dapat atau tidak dikenakan pajak. Setelah kita melakukan analisis SWOT, kami mencoba merumuskan kembali, Pak, terkait permasalahan ataupun identifikasi masalah yang
supaya menjadi pembanding yang baik, kita menggunakan dua metode sehingga apa yang kita rumuskan itu dapat dianggap mendekati ataupun secara validitas itu dapat disajikan dengan baik, Pak. Kita menggunakan metode fishbone diagram. Di sini ada 5, Pak, dalam fishbone diagram itu yang menjadi katakanlah hal yang memang kita coba telah. Yang pertama itu adalah metode atau prosedur. Kita lihat dari sisi SOP pemungutan belum seluruhnya terdigitalisasi. Kedua, prosedur monitoring dan evaluasi belum berjalan rutin. Kemudian yang ketiga, minimnya mekanisme insentif berbasis kinerja. Ini pun mohon izin Pak, di kami pun tampaknya sama permasalahan seperti ini, dibutuhkan komitmen bersama dan kemudian konsistensi itu menjadi kata kunci yang penting. Kemudian yang kedua terkait dengan manusia SDM. Jadi SDM yang kami lihat ini belum terbiasa dengan sistem digitalized ataupun di sistem digital. Kemudian yang kedua terbatasnya jumlah pegawai fungsional pemungut pajak. Yang ketiga, rendahnya pemahaman staf terhadap inovasi fiskal. Kemudian kita melihat dari sisi material ataupun data, ada 3 hal juga Pak yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, data objek atau subjek pajak tidak mutakhir ataupun belum dilakukan pemutakhiran secara real time. Yang kedua, tidak ada integrasi data antara OPD dan desa. Ketiga, validasi data masih banyak dilakukan secara manual. Yang dalam fishbone ini yang keempat kita melihat dari sisi mesin atau teknologi yang digunakan. Ada 3 hal pula. Yang pertama, belum ada sistem informasi pajak berbasis NIK. Kedua, perangkat keras hardware dan jaringan belum merata di seluruh kecamatan. Dan yang ketiga, tidak adanya dashboard analisis PAD untuk pengambilan keputusan yang secara tepat dan akurat. Yang kelima, dalam fishbone diagram ini, kita melihat dari sisi lingkungan atau eksternal. Di sini pun kita menyampaikan ada 3 hal, Pak. Yang pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ini pun menjadi isu yang betul-betul ya harus dipahami secara memadai karena ini berkaitan dengan ada perpajakan yang sifatnya self assessment dan itu pun mereka belum bisa, awareness-nya masih kurang mungkin Pak, mohon izin. Yang kedua, fluktuasi sektor pariwisata akibat musim yang memang tidak dapat diprediksi untuk sekarang itu, sehingga terhadap kunjungan khususnya dalam konteks pariwisata sebagai salah satu pendapatan yang memang sangat signifikan di Kabupaten Pangandaran itu menjadi salah satu permasalahan. Yang ketiganya, belum optimalnya kolaborasi dengan perangkat desa atau kelurahan. Baik, selanjutnya kami sebentar, Pak. Ya. Baik. Ini sudah. Nah, ini Pak, mohon izin. Gagasan perubahan, Pak. Setelah kita melihat, merumuskan, menggunakan analisis dengan tools, analisis SWOT, kemudian fishbone diagram, kita mencoba merumuskan beberapa hal yang kami sebut dengan gagasan perubahan, Pak. Yang pertama, gagasan perubahan yang kita rumuskan itu mencoba mengimplementasikan sistem pajak digital e-tax berbasis NIK. Ya meskipun pada nanti pelaksanaan ini dibutuhkan beberapa stakeholder yang memang memiliki komitmen yang kuat terhadap penggunaan NIK sebagai salah satu basis data yang dapat digunakan untuk berbagai macam hal pelayanan publik dalam hal ini. Yang kedua, program literasi fiskal untuk masyarakat dan pelaku usaha. Saya rasa ini pun sudah dilakukan, namun ada beberapa mungkin trik dan tips yang memang nanti akan kita coba sampaikan berdasarkan hasil stula ke Kabupaten Badung di Provinsi Bali kemarin, Pak. Ketiga, pelatihan intensif untuk peningkatan kapasitas SDM pemungut pajak. Ini pun menjadi kata kunci penting karena kompetensi itu sangat dibutuhkan sekali pada
perkembangan zaman sekarang, kita lebih berbicara banyak di hal yang sifatnya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Kemudian yang keempat, pembentukan forum koordinasi lintas SKPD dan swasta. Berdasarkan gagasan perubahan ini, ada beberapa hal cakupan manfaat yang bisa kita ataupun bisa Bapenda Pangandaran dapatkan. Yang pertama, adanya efisiensi dan transparansi pemungutan pajak. Dan kedua, peningkatan kepatuhan dan kesadaran fiskal, sehingga ini akan berbanding lurus nanti dengan proses pemungutan ataupun pembayaran pajak oleh wajib pajak. Yang ketiga, ekspansi PAD ke sektor non-pariwisata. Kemudian yang keempat, tata kelola keuangan digital yang modern. Cakupan manfaat ini kami coba rumuskan kembali dalam suatu tahapan ataupun milestone yang ini mudah-mudahan dapat secara mudah diaplikasikan di Bapenda Kabupaten Pangandaran. Yang pertama, dalam sisi jangka pendek, kami mencoba melihat bahwa perlu dilakukan audit data pajak. Kemudian setelah mendapatkan hasil audit tersebut, kita lakukan redesign SOP, dan kemudian hasil redesign SOP kemudian dilakukan sosialisasi secara intensif dengan melibatkan para pihak yang memang kalau kami lihat tuh peran pemerintah desa masih kuat di dalam hal pemungutan pajak daerah ini. Untuk jangka menengah, milestone jangka menengah itu dapat dilakukan pelatihan staf, kemudian atas pengembangan aplikasi ataupun sistem aplikasi yang sudah ada, kita melakukan e-tax piloting project terhadap tadi yang NIK itu, e-tax berbasis NIK. Tidak harus seluruhnya, mungkin ada di beberapa OPD. Kemudian untuk jangka panjangnya, ini kemitraan teknologi dalam hal ini dengan era perkembangan zaman sekarang, banyak sekali platform ataupun tools yang memang mempermudah sebetulnya membantu dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, namun perlu penguasaan literasi digital juga harus dipahami oleh seluruh aparatur sipil negara. Kemudian di sini ada dashboard real time dan kemudian evaluasi key performance indicator. Dalam hal melaksanakan rencana aksi ini kiranya diperlukan aspek pendukung, Pak. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan, support dari kepala daerah ataupun pimpinan daerah, dalam hal ini bupati, wakil bupati, dan DPRD, itu menjadi kata kunci yang paling penting. Tidak adanya komitmen, sulit sekali rasanya apapun yang menjadi goalsnya itu akan dapat diraih. Yang kedua, jejaring ataupun sinergitas dengan beberapa OPD yang memang ketika kita berbicara ke arah sistem pemerintahan berbasis elektronik, Diskominfo itu harus hadir sebagai garda terdepan, dan kita selaku yang memiliki kewenangan khusus terkait pendapatan, katakanlah, memberikan pemahaman terkait bisnis proses, sistem apa, kemudian siapa berbuat apanya, itu dapat diimplementasikan bersama-sama dengan beberapa stakeholder, diantaranya Diskominfo, Disparbud, dan mungkin ini asosiasi di lingkup pariwisata. Yang ketiga, ada manajemen kerja. Di dalamnya ada key performance indicator yang jelas per petugas per unit. Dan dilakukan mungkin apabila dapat dilakukan ada tax reward, Pak. Yang keempat, manajemen risiko, ada kontrol transaksi real time, sehingga di sini dapat mengantisipasi secara preventif terkait dengan kebocoran-kebocoran yang mungkin selama ini terjadi. Yang kelima, planning and budgeting. Ketika berbicara komitmen daerah khususnya, saya rasa budgeting policy itu, kebijakan anggaran itu menjadi kata kunci. Ketika berbicara komitmen, ya pasti harus ada anggaran yang harus disiapkan. Kemudian teknologi, sistem pajak online, dan dashboard monitoring secara real time. Baik, dan ini lesson learn, Pak. Kami
mencoba belajar ke Bapenda Kabupaten Pangandaran, ke Kabupaten Badung, Bali. Ada beberapa listener yang memang kami dapatkan secara langsung, Pak, baik secara kelompok ataupun secara personal. Ya, salah satunya saya paparkan sedikit saja, membangun dukungan pimpinan tim dan stakeholder. Jadi kalau saya melihat Kepala Bapenda aktif melakukan komunikasi dan menjelaskan visi misi dengan Bupati secara misi strategis, itu luar biasa sekali, menjadi enlightenment, Pak, pencerahan buat kami, Pak. Kemudian pemberdayaan staf. Pada waktu pemaparan 2 minggu yang lalu, Pak Kepala Bapenda sering kali berbicara bahwa pemberdayaan staf itu menjadi hal yang penting, salah satu kuncinya. Ini pun menjadi bahan masukan buat kami. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, ada manajemen kinerja, ada manajemen kerja ini sudah diberlakukan ya Pak, implementasi reward and punishment. Bahkan punishment terhadap wajib pajak yang nakal pun sudah dilakukan oleh Bapenda Pangandaran. Itu kami mengapresiasi sekali Pak. Kami, khususnya saya di Kabupaten Garut, belum berani dan belum mampu memiliki kekuatan untuk menutup satu hotel Pak. Hebat sekali Kabupaten Pangandaran. Kemudian ada strategi komunikasi dan kolaborasi, ini pun salah satu kunci utama yang kami dapatkan dari Bapenda Pangandaran. Kemudian keberlangsungan transformasi atau perubahan, meliputi penyusunan roadmap, digitalisasi layanan pajak daerah, dan keberlanjutan program edukasi pajak. Ini pun sudah kami terima oleh Pak Kaban pada waktu itu, pada saat pemaparan di 2 minggu yang lalu. Selanjutnya, nah ini Pak, ini mungkin yang menjadi hal utama dalam pemaparan saat ini, karena memang kami mencoba Pak, mohon izin sekali, bukan dalam artian kami lebih tahu, lebih mampu, kami hanya sedikit memberikan gambaran umum dan kemudian mungkin ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk menjadikan solusi apa yang menjadi permasalahan khususnya dalam pengembangan PAD di eh, pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kami sudah membagi pemetaan stakeholder yang coba kami himpun dan kemudian kami bagi. Ada beberapa stakeholder, ada stakeholder eksternal, internal, dan user. Ini kiranya tidak perlu saya sampaikan karena memang ini sudah menjadi hal yang uh, mafhum mungkin Pak ya, yang sudah terbiasa. Jadi para pihaknya tidak banyak berbeda. Berbeda dengan di Bali agak unik karena pendekatannya pendekatan budaya dan adat. Pada advokasi ini tuh kami mencoba Pak, ada 2 poin penting. Yang pertama terkait dengan strategi komunikasi dalam advokasi. Kami menggunakan pendekatan persuasif, berbasis data, dan simulasi manfaat. Yang kedua, membuat policy brief untuk pimpinan daerah dan DPRD. Policy brief itu eh, jarang sekali digunakan oleh pemerintah daerah, padahal itu salah satu kunci bagaimana pimpinan kita melakukan ataupun merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan berdasarkan policy brief. Karena policy brief itu bukan hanya sekedar laporan yang biasa, tapi laporan yang sangat sistematis dan sangat komprehensif. Yang ketiga, menyediakan media komunikasi rutin melalui forum konsultasi publik, dan saya pun melihat sangat baik sekali Pak media sosial di Bapenda Pangandaran, kemudian di OPD yang lain pun secara aktif memberikan literasi atau pemahaman terkait dengan hal-hal apa saja yang memang menjadi apa ya istilahnya itu bahan informasi yang dapat berguna bagi masyarakat. Diseminasi informasinya sudah cukup baik dan cukup merata, Pak. Berdasarkan hasil kami kunjungan ke Kabupaten Badung, Bali, Pak, perlu kami informasikan, mohon izin, kami pun menyampaikan pada waktu itu kepada perwakilan dari Bapenda Kabupaten Badung bahwa kami sedang melakukan advokasi terhadap Bapenda Pangandaran untuk mencoba membantu sedikit mengurai mungkin Pak, dan menjadikan solusi alternatif bagi Kabupaten Pangandaran. Kami menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Pangandaran ke Badung dan memang ada beberapa catatan Pak. Jadi seperti halnya saya mendengar dari Pak Kaban pada waktu itu untuk klasifikasi hotel restoran yang memang kelasnya katakanlah di bawah yang masuk kriteria UMKM,
itu dilakukan secara manual. Oh, dan ternyata berdasarkan hasil stula kami ke Kabupaten Badung, mereka pun sama, Pak. Ada hal yang unik di sini. Mereka melakukan pendataan wajib pajak hotel dan restoran skala menengah dan kecil dibatasi dengan omset kurang dari 10 juta per bulan dan intensifikasi pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak atas laporan pajak yang disampaikan yang langsung dibandingkan dengan rekening koran. Kadangkala penggunaan teknologi itu pun dapat direkayasa, Pak, karena memang ya itu sudah menjadi hal yang lumrah, tapi sebetulnya dapat dilakukan apa mitigasi mungkin, Pak, hak terhadap hal-hal tersebut. Yang kedua, itu hasil dari advokasi kemarin kami, mudah-mudahan setujunya pengembangan sistem informasi perpajakan daerah. Karena yang namanya digitalize itu terus-terusan tidak bisa kita tahan, Kembang. dan kita harus eh, ikuti. Yang kemudian diterbitkannya regulasi internal tentang insentif pemungutan pajak berprestasi. Dan yang terakhir, komitmen lintas OPD dalam dukungan penyediaan data sektor potensi pajak. Nah, sebagai gambaran, Pak, mohon izin, di Kabupaten Badung, Bali, ya, memang kulturnya mereka kultur adat yang cukup kuat. Jadi mereka bisa uh, memberdayakan, empowering terhadap banjar-banjar, termasuk Kaling, kepala lingkungan yang memang berperan aktif terhadap, katakanlah ada satu wajib pajak baru, mereka melakukan pendataan dan dilakukan pendekatan secara persuasif bahwa pentingnya pembayaran pajak itu. Sebagai penutup, mohon izin, Pak, ada konklusi yang perlu kami sampaikan atas tulah kami ke Bapenda Kabupaten Pangandaran, bahwa Kabupaten Pangandaran sudah melakukan pendekatan berbasis data, digitalisasi, dan kolaborasi antar sektor serta pemberdayaan sumber manusia. Dan ini pun telah menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja Bapenda Kabupaten Pangandaran. Dan mudah-mudahan lesson learned ini dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dan kemandirian fiskal daerah di tengah kapasitas fiskal di seluruh daerah ini sedang tertekan sekali, Pak, karena dana transfer memang yang sudah diatur sedemikian rupa. Mohon izin, Bapak Agus, sebelum saya mengakhiri, menyampaikan sedikit pantun, Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita pertama kali ini menjadi pertemuan yang baik untuk kedepannya, karena kembali lagi, Pak, bahwa sektor pemerintahan itu tidak ada yang benar atau salah ketika kita melakukan hal yang baik dalam konteks bahwa kita selalu ada posisi dalam pelayan masyarakat. Mohon izin, Pak, saya pantun sedikit, Pak. Pangandaran tempat rekreasi. Cakep. Cakep. Tujuan turis seluruh negeri. Cakep. Kita raih prestasi dengan kolaborasi dan sinergi. Atur nuhun, Bapak. Cakep. Mohon maaf apabila Keren. ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon arahannya, mohon bimbingannya, Pak Agus. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gilang, luar biasa paparannya, luar biasa juga pantunnya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu Pak Agus yang bisa disampaikan dari kelompok 1 terkait dengan pendapatan, dan mohon maaf juga Pak Agus, kami dari kelompok 1 bukan bermaksud menggurui, tapi kami mencoba untuk eh, mengadvokasi dinas pendapatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Untuk itu, mangga Pak Agus dipersilahkan untuk tanggapannya terkait dengan hasil advokasi kita, paparan kita dari yang tadi disampaikan sama Pak Gia. Mangga Pak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam saya masih warahmatullahi. terdengar oke di Bapak dan Ibu? Oke, Pak. Saya, Pak. Bagus Pak, bagus. Oke, lanjut ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025 kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, Sallallahu para alaihi wasallam. sahabatnya, para tabiin tabiatnya, yang mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi ini saya sangat bersenang hati Bapak dan Ibu bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Permohonan maaf, sedianya Pak Kaban yang akan bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu pada hari ini. Namun sehubungan pada hari ini Pak Kaban ada acara keluar kota mendampingi Ibu Bupati. Mudah-mudahan ditugaskannya saya oleh Pak Kaban untuk mewakili, tidak mengurangi esensi sekaligus tujuan daripada kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut ke Siapa? tanggapan, Bapak dan Ibu izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Agus Mariana, sesuai yang tertera di nama di Lingjum, Bapak dan Ibu. Pertanggal 19 September 2023, saya ditugaskan sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Yang sebelumnya saya 17 tahun berkecimpung di dunia kesehatan, Bapak dan Ibu. Jadi ke Bapenda ini merupakan sesuatu yang hal baru gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lah Bapak dan Ibu. Kemudian pada kegiatan Stula ini sebenarnya Bapak dan Ibu, saya perlu sampaikan permohonan maaf bila ada yang bertanya, kunaon abdi henteu nganggo acuk PDH Pak menggunakan seragam kemeja putih, walaupun mungkin tidak lengkap tanpa dasi. Karena kebetulan status saya adalah status sama dengan Bapak dan Ibu. Saya lagi PKA Pak. Jadi mungkin pada ini nanti kita bisa diskusi lah, berbagi pengalaman gitu ya. Siapa? Per hari ini status sebagai siswa PKA, cuman kebetulan bedanya tempat Pak. Kalau Bapak dan Ibu di LAN, kalau saya di BPSDM Provinsi di Cimahi. Jadi tadi Pak Gilang menyampaikan beberapa kali permohonan maaf, menyampaikan hal-hal yang sifatnya masukan dan sebagainya. Sebenarnya bagi saya pribadi yang sama-sama siswa, tanpa disampaikan pun saya sudah sangat memahami Pak. Karena tanggal 11 yang lalu saya pun melaksanakan kegiatan yang sama setelah lokusnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Jadi saya kira kenapa saya ini sampaikan dalam rangka supaya kita pada hari ini dari sisi komunikasi nanti diskusi lebih enak lah. Karena kita sama-sama siswa PKA Pak. Jadi kita sama-sama administrator, sama-sama siswa PKA. Dengan saya menyampaikan ini supaya nanti kita bisa lebih enak, lebih terbuka, sama-sama belajar gitu Pak. Jadi saya belajar juga ke Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga di Bapenda Pangandaran barangkali nanti ada hal-hal yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu kemarin belum tersampaikan gitu ya. Karena kalau tidak salah Bapak dan Ibu sudah ketemu dengan Pak Kaban di tanggal 2 Juli ya di pertemuan pertama. Jadi mungkin kalau dengan Pak Kaban ya kita levelnya berbeda Pak. Pak Kaban eselon 2, kalau saya dengan Bapak dan Ibu sama eselon 3 administrator. Jadi
Insya Allah mudah-mudahan kita di hari ini bisa nanti banyak diskusi dalam rangka nanti sama-sama belajar. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya melihat di surat yang disampaikan ke kami, Bapak dan Ibu itu sangat lengkap gitu ya. Yang pertama ada yang dari Komnas HAM gitu ya, dari pusat, kemudian ada dari Bawaslu Provinsi, kemudian ada dari Kota Bandung, dari Cimahi, kemudian dari Subang, kemudian dari Garut, kemudian ini yang sangat luar biasa, ada Bapak dan Ibu yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah diperkenalkan masing-masing, ada yang dari Nias, kemudian ada yang dari Belitung. Jadi ini tentunya hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, memang di kurikulum PKA sekarang ini saya kira sama baik di LAN maupun di saya di BPSDM gitu ya. Ada yang namanya STULA gitu ya, studi lapangan. Gitu ya. Jadi tujuannya yang pertama adalah kita bisa mendapatkan lesson learn atau penerapan kepemimpinan kinerja organisasi. Yang ujungnya bagaimana kita nanti bisa konteksnya adalah mencari problem solving ya, lalu identifikasi permasalahan, kemudian desain alternatif solusi inovatif atau kreatif serta advokasi dari hasil alternatif solusi. Saya kira tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Gilang, hasil kerja keras Bapak dan Ibu di kelompok 1A, gitu ya, itu sangat luar biasa, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ketua Kelompok, Pak Rusiana, beserta seluruh jajaran, dan Pak Gilang yang sudah paparan. Datanya saya kira sudah sangat lengkap dan benar, gitu ya. Coba mungkin ada hal-hal yang nanti kita akan diskusikan, apa yang tadi sudah dipaparkan, mudah-mudahan nanti bisa memperkaya laporan Bapak dan Ibu gitu ya. Karena saya merasakan betul Bapak dan Ibu bagaimana data-data yang harus disampaikan gitu ya. Dan juga bagaimana solusi alternatif itu menjadi hal yang sangat penting. Gitu ya. Seperti itu. Pada kelompok ini saya izin menyapa satu-satu. Yang pertama Pak Ketua, Pak Rusiana, kemudian Pak Deni Sapaat, kemudian ada Bu Desi, ada Pak Dian dari Sumedang ya Pak Dian. Jadi ada kontak staf saya Pak Yana. Ya, Katanya itu adik Pak saya, Dian Pak. Adik saya, Pak. Semangat. Adik saya hidup Pak Yana, Pak. Siap, ya Pak Dian, satu nuhun. Kemudian ada Bu Ai, ada Pak Dedi Kurniawan, ada Pak Gilang, kemudian ada Pak Yayat, ada Pak Rubi, kemudian ada Pak Enoniman, kemudian Pak Deni dan Pak Gun-Gun. Bapak dan Ibu, saya masuk ke tanggapan, saya kira untuk tadi disampaikan gambaran umum oleh Pak Gilang. Ini hal yang umum lah di Pangandaran. Pangandaran ini Bapak dan Ibu, Kabupaten bungsu lah. Nah, di sini banyak Bapak dan Ibu dari kabupaten kota lain yang jauh usianya dibandingkan Kabupaten Pangandaran. Jadi Pangandaran ini baru akan memasuki Oktober nanti usia ke-14 tahun Bapak dan Ibu. Kita dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kita 10 kecamatan Bapak dan Ibu dan 93 desa dibanding dengan Bapak dan Ibu yang dari Garut misalnya, kemudian dari Cianjur gitu, dari Kabupaten Bogor, ini memang sangat jauh berbeda lah dari sisi geografis, luas wilayah maupun secara administratif. Jadi di kami sejak mekar di Kabupaten Ciamis memang yang berpisah itu hanya 10 kecamatan yang di dalamnya ada 93 desa. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kami di Bapenda ini terbentuk di tahun 2022. Mungkin Pak Kaban sudah menyampaikan. Memang ada Perbuk SOTK awal, kemudian ada perubahan menjadi Perbuk 64 tahun 2023. Peran dan fungsinya bahwa kita adalah menunjang pemerintahan khususnya di bidang pendapatan daerah, membantu Ibu Bupati. Kemudian untuk visi Bapak dan Ibu, visi yang disampaikan tadi dipaparkan Pak Gilang itu adalah visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 gitu ya.
Jadi di masa kepemimpinan Pak Bupati JJ Wiradinata, dan yang kebetulan memang karena pilkada serentak Bapak dan Ibu tidak selesai sampai 2026 gitu ya. Sehingga berganti kepemimpinan dengan visi yang baru tahun 2025 sampai 2029 di masa kepemimpinan sekarang Ibu Hajah Citra Fitriami, dan kebetulan RPJMD-nya baru diparipurnakan kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu Bapak dan Ibu. Jadi sekarang visinya berubah gitu ya, menjadi pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan wisata Pangandaran mendunia dengan menitik beratkan pada pendidikan agama dan karakter. Gitu ya. Jadi kalau yang lama itu Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa. Jadi kalau visi ini Bapak dan Ibu tidak berubah secara drastis, gitu ya. Kita sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari pariwisata, titik fokusnya masih di wisata, gitu ya. Cuman redaksinya yang berubah, termasuk juga di misi dan sebagainya, ada beberapa perubahan Bapak dan Ibu. Mangga nanti apakah di laporan ini akan menggunakan visi yang lama atau akan menggunakan visi yang baru, karena visi yang lama pun tidak salah Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu kemarin waktu awal memang visi yang barunya memang belum ditetapkan gitu ya. RPJMD-nya belum disahkan sehingga masih menggunakan visi yang lama. Ini hanya sebagai informasi aja kepada Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, SOTK kami tadi disampaikan oleh Pak Gilang ramping gitu ya Pak. Ramping ini memang betul, cuman jujur saja kita agak sedikit kelimpungan karena jumlah SDM kita terbatas. Jadi ASN kami itu kurang lebih hanya sekitar 20 orang Pak. Jadi sisanya itu adalah tenaga non-ASN. Jadi sekarang teman-teman non-ASN masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat bagaimana untuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tenaga non-ASN ini seluruhnya bisa selesai menjadi ASN khususnya untuk pegawai P3K. Jadi sekarang kami di Pangandaran khususnya di Bapenda sedang berproses untuk teman-teman non-ASN, mudah-mudahan karena ini pada akhirnya kan berbenturan atau terkendala dengan masalah anggaran. Jadi kami di Bapenda ini khususnya di Pangandaran umumnya ini kita yang non-ASN ini masih belum seluruhnya diangkat menjadi pegawai P3K. Mungkin agak sedikit berbeda di Bapak dan Ibu, barangkali ada yang sudah seluruhnya penataan non-ASN sudah selesai menjadi pegawai P3K. Kemudian Bapak dan Ibu kita masuk ke indikator sasaran, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian, oleh Pak Gilang, memang betul di tahun 2024 alhamdulillah kita ada peningkatan sekitar 9,36% dari yang tahun sebelumnya hanya 1,3 gitu ya. Nah ini kita memang berupaya keras Bapak dan Ibu, cuman memang kalau dari sisi realisasi prosentase itu kita belum bisa mencapai di angka 90%. Apalagi kebetulan di tahun 2024 karena kebetulan ada masa transisi kepemimpinan, kemudian termasuk juga di DPRD kita tidak ada koreksi terhadap target pendapatan maupun belanja gitu ya Pak dan Ibu. Jadi pendapatan realisasi tahun 2024 itu menggunakan target murni APBD tahun 2024. Jadi tidak ada APBD perubahan di tahun 2024. Kalau biasanya ada perubahan di 2024 karena waktu itu ada transisi kepemimpinan di DPRD khususnya, kita tidak ada target perubahan, terutama kami di Bapenda untuk target pendapatan. Kemudian yang selanjutnya tadi menyampaikan bahwa realisasi per jenis pajak ya, tadi disampaikan oleh Pak Gilang, memang Bapak dan Ibu untuk Kabupaten Pangandaran ini
sangat betul tadi disampaikan oleh Pak Gilang, masih bertumpu pendapatan pajaknya, baik retribusinya itu kepada jenis pajak maupun retribusi yang berasal dari pariwisata. Kalau pajaknya tentunya dari hotel, restoran, gitu ya. Kemudian untuk retribusinya ya dari retribusi wisata. Itu yang masih besar. Selain satu lagi ya tentunya mungkin sama di kabupaten kota lain pun pajak bumi dan bangunan itu menjadi salah satu penyumbang realisasi terbesar. Jadi di Pangandaran ini untuk pajak itu memang tiga itu, selain mungkin ada tambahan satu lagi pajak penerangan jalan. Jadi ada 4, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, sama PBB gitu ya. Cuman untuk Pangandaran memang kita yang menjadi terus fokus bagaimana peningkatan capaian gitu ya. Karena kita adalah visinya daerah wisata gitu ya, Bapak dan Ibu, ya difokuskan terhadap pajak dan retribusi yang berhubungan dengan pariwisata. Kemudian tadi data-data yang disampaikan Bapak dan Ibu berdasarkan analisis, misalnya basis data pajak belum terintegrasi sepenuhnya, kemudian masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak, kemudian SDM yang kurang adaptif terhadap digitalisasi dan lemahnya kolaborasi lintas organisasi atau OPD. Ini benar Bapak dan Ibu, dan ini yang terus kita benahi bersama. Yang pertama, basis data pajak belum terintegrasi sepenuhnya. Memang betul Bapak dan Ibu, kami Bapenda ini sejak 2022 berpisah dengan BKAD. Ya. Dulu itu di 2013 sampai 2021, pengelolaan pajak ini masih di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, itu dikelola oleh satu bidang, Pak dan Ibu, namanya bidang pajak. Nah, tahun 2022 bulan Februari itu Bapenda berdiri dengan latar belakang bahwa pemerintah daerah ingin mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Yang pertama, basis data pajak. Yang pertama kita adalah alihan dari BKAD waktu itu. Memang sudah ada beberapa yang by system, Bapak dan Ibu. Di kami ada yang namanya Sipadaran, Sistem Informasi Pajak Pangandaran. Selain sistem-sistem lain yang sifatnya nasional gitu ya, misalnya untuk PBB gitu ya, itu sudah ada sistem tersendiri, kemudian yang lain-lainnya. Tapi kami terus berupaya Bapak dan Ibu, dan salah satunya saya di aksi perubahan diklat saya Bapak dan Ibu, karena kebetulan tupoksi saya sebagai sekretaris itu membawahi 3 kegiatan yang utama gitu. Yang pertama adalah kepegawaian dan umum, yang kedua adalah keuangan, yang ketiga adalah perencanaan. Salah satu aksi perubahan saya adalah penyempurnaan sistem atau aplikasi pada bendahara penerima di saya di bagian keuangan di Bapenda gitu ya. Karena selama ini rekon pendapatan gitu ya antara ketetapan yang ada di Sipadaran, di sistem di Sipadaran dengan RC Bank itu masih dilaksanakan secara manual. Gitu ya. Sehingga saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman di Bapenda dan atas arahan Pak Kaban sebagai mentor, termasuk juga saya sampaikan ke coach di BPSDM, bagaimana caranya supaya bisa mempercepat akurasi data dan tidak hilang datanya yang selama ini menggunakan Excel Bapak dan Ibu, rekonnya saya coba digunakan by system. Jadi nanti datanya bisa ditarik dari Sipadaran dan dari sisi waktu, dari sisi ketepatan itu bisa lebih cepat gitu ya. Jadi nanti tidak manual lagi dari sisi rekon antara ketetapan pajak dengan uang yang masuk ke bendahara penerima yang ada di Bapenda untuk dimasukkan ke kas daerah.
Jadi ini basis data kita terus upayakan Bapak dan Ibu. Kemudian masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak, ini betul Bapak dan Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita terus berupaya bersama-sama dengan Kominfo karena kita Bapak dan Ibu terus upayakan gitu ya, membagi anggaran dengan keterbatasan fiskal kami di Pangandaran terhadap kegiatan yang prioritas karena pajak ini kan modal Bapak dan Ibu. Di saat fiskal kita kecil ya pendapatan ini yang harus digenjot tentunya difokuskan dari sisi modal bagaimana caranya kita bisa optimalisasi dalam pendapatan. Kemudian untuk SDM pelatihan-pelatihan Bapak dan Ibu terus kita juga laksanakan. Kemudian lemahnya kolaborasi. Nah ini yang memang terus kita upayakan Bapak dan Ibu karena situasi dan kondisi di tiap OPD di Pangandaran itu sama. Tadi SDM-nya kurang Bapak dan Ibu, ASN-nya terutama itu sangat kurang. Sehingga kolaborasi, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Kemudian rekomendasi penyelesaian Bapak dan Ibu, saya sangat setuju tadi disampaikan bahwa Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan studi lapangan juga ke Kabupaten Badung, Bali, dan saya pun pernah melaksanakan itu Bapak dan Ibu, kalau tidak salah itu sekitar di bulan September 2023, waktu saya baru masuk ke Bapenda, saya langsung berangkat ke Badung. Ya memang kalau Badung itu sangat luar biasa Bu, Bapak Ibu. Jadi pajaknya di sana itu tidak lagi bicara ratus miliar gitu ya, tapi sudah triliun. Dan ada pajak-pajak tertentu yang di kami kecil seperti BPHTB di sana itu sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Kemudian tadi betul disampaikan oleh Pak Gilang bahwa keterlibatan masyarakat di Badung itu melalui desa adat ya, Banjar, karena masyarakat di sana memang dari sisi kultur itu sangat kental dan juga patuh terhadap pimpinan adat atau pimpinan Banjar di sana, sehingga support desa atau Banjar di sana itu sangat luar biasa. Nah ini yang memang di kita di Jawa Barat khususnya di kami di Pangandaran ini juga menjadi saya kira hal yang harus kita contoh gitu ya, contoh seperti itu karena saya kira bisa lah asal mungkin nanti ada komitmen bersama. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, gagasan perubahan implementasi sistem pajak digital saya sangat setuju, bahkan saya saat masuk ke Bapenda kata-kata yang paling sering digunakan adalah kata-kata optimalisasi pendapatan. Jadi pendapatan itu belum optimal, sehingga saya selalu bertanya ke teman-teman yang sudah lama di Bapenda, kata optimalisasi ini kan perlu data dasar yang memang secara keilmuan gitu ya, bisa meyakinkan setiap orang yang mempertanyakan apakah pendapatan ini khususnya pajak sudah optimal atau belum. Ya salah satunya harus ada kajian gitu ya, bagaimana potensi pajak yang ada di Pangandaran, apakah memang sudah tergali atau belum. Misalnya dalam kita menentukan target pajak, target pendapatan, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian apakah kita dalam menggali potensinya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah itu yang kami lakukan. Saya mencoba menggandeng beberapa akademisi ya, di tahun 2025 ini sedang dikomunikasikan untuk bisa bagaimana kita bisa mendapatkan estimasi pendapatan pajak berdasarkan potensi yang tepat gitu Bapak dan Ibu, sehingga kata-kata optimalisasi pendapatan itu nanti bisa dipastikan terukur gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, program literasi fiskal untuk masyarakat dan pelaku usaha. Nah ini saya juga sangat setuju Bapak dan Ibu. Kita juga terus berupaya dengan anggaran maupun tanpa anggaran berkomunikasi dengan berbagai stakeholder di masyarakat, terutama di dunia pariwisata, Bapak dan Ibu, karena keterlibatan masyarakat itu sangat penting, baik itu dari sisi pengusahanya, misalnya pengusaha hotel, pengusaha resto, ini sering kita melaksanakan silaturahmi karena memang di antara mereka juga ada perkumpulan-perkumpulannya, Bapak dan Ibu.
baik itu di tingkat manajer ada yang namanya IHGMA, kemudian di tingkat secara umum itu ada yang namanya PHRI, ya. Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia. Kemudian pelatihan intensif untuk peningkatan kapasitas SDM pemungut pajak. Nah, ini memang sangat penting Bapak dan Ibu karena yang namanya pajak memang menurut undang-undang, apalagi kita ada undang-undang yang baru, Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, itu sifatnya memaksa Bapak dan Ibu, tapi juga di lapangan itu tidak mudah Bapak dan Ibu. Jadi yang paling enak, paling nyaman itu kita membangun trust dengan para wajib pajak supaya meyakini uang pajak yang mereka setorkan itu betul-betul kita gunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Kemudian yang keempat, pembentukan forum koordinasi lintas SKPD dan swasta, ini juga saya kira sangat penting. Kemudian tadi di milestone audit data pajak, ini memang kami itu di Pemda di saat mungkin BPK masuk Bapak dan Ibu, baik itu dari sisi belanja maupun dari sisi pendapatan kita diperiksa gitu ya. Jadi data ini menjadi pondasi yang sangat penting. Kalau SKPD lain mungkin kebanyakan diperiksa dari sisi belanja, kalau Bapenda itu ada dua sisi yang diperiksa, yaitu pendapatan dan juga belanjanya. Kemudian redesign SOP, nah ini kami juga terus berupaya Pak, karena adanya undang-undang baru, Undang-Undang HKPD nomor 1, kita tindak lanjuti dengan Perda nomor 8 2023, kemudian juga ada turunannya Perbu baik pajak maupun retribusi. Nah, ini kita sudah sosialisasikan gitu ya kepada wajib pajak ya. Kemudian juga sosialisasi tentang insentif, saya kira ini menjadi hal yang penting juga gitu Bapak dan Ibu. Saya kira untuk jangka menengah dan sebagainya kita sesuaikan Pak, karena memang jujur saja kendala yang utama di Pangandaran ini karena kebetulan fiskal kita, mungkin Bapak dan Ibu juga di media pernah mendengar, kita sedang mencoba untuk penyihatan fiskal dengan salah satunya upaya peningkatan pendapatan, dan pendapatan ini menjadi fokus Ibu Bupati sekarang untuk ditingkatkan terus, termasuk juga support dan dukungannya sangat luar biasa gitu ya dari sisi kepemimpinan ke kami, ke Bapenda. Bagaimana caranya dengan anggaran yang bisa direalokasikan dari kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya kemarin dengan adanya Impres nomor 1 tentang penyesuaian anggaran ya, itu kita bisa gunakan salah satunya menunjang untuk optimalisasi pendapatan daerah. Kemudian yang selanjutnya di listen learn yang tadi disampaikan oleh Pak Gilang, membangun dukungan pimpinan stakeholder, alhamdulillah ini sudah sangat luar biasa, dukungan Ibu Bupati dan juga Pak Kaban berkomitmen, kemudian pemberdayaan staf, kemudian pemberdayaan masyarakat, manajemen kinerja, strategi komunikasi dan kolaborasi, kemudian yang terakhir keberlangsungan transformasi perubahan. Kemudian di pemetaan stakeholder, Bapak dan Ibu, saya kira ini menjadi masukan yang sangat luar biasa ya. Jadi pada Bapak dan Ibu ini hal yang sangat berharga dan tentunya akan kami tindak lanjuti, nanti kami laporkan ke Pak Kaban gitu ya Bapak dan Ibu. Karena apa yang Bapak dan Ibu sampaikan ini adalah bagian daripada pemikiran daripada Bapak dan Ibu yang sudah berpengalaman, kemudian berdasarkan hasil analisa yang berdasarkan keilmuan, kemudian berdasarkan hasil diskusi dan juga pemikiran-pemikiran yang saya kira ini akan menjadi masukan yang luar biasa bagi kami di Bapenda dan juga umumnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam rangka kami bisa mensejajarkan diri dengan Kabupaten Bapak dan Ibu gitu ya, khususnya di Provinsi Jawa Barat, umumnya di nasional gitu ya. Hasil advokasi yang Bapak dan Ibu sampaikan gitu ya, mulai dari pendataan, kemudian pengembangan sistem informasi perpajakan, kemudian diterbitkannya regulasi internal tentang insentif pemungut pajak, kemudian ada komitmen lintas OPD. Saya kira langkah pertama saya sebagai sekretaris nanti akan saya sampaikan ke Pak Kaban sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dan juga disampaikan kepada pimpinan daerah.
Eh, Bapak dan Ibu, saya kira itu tanggapan dari saya. Kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan Bapak dan Ibu ini menjadi hal yang sangat penting buat kami di Bapenda. Saya mewakili Pak Kaban, Bapenda, dan seluruh jajaran pegawai Bapenda Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas rekomendasi, atas kerja keras, atas masukan daripada Bapak dan Ibu dalam rangka proses itulah di kami, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu manfaat ini bisa menjadi berkelanjutan buat kami di Bapenda, dan Bapak dan Ibu saya doakan mudah-mudahan proses PKA-nya lancar gitu ya. Kemudian nanti dengan lulus dengan semuanya dengan nilai yang memuaskan. Kemudian setelah selesai PKA jangan lupakan Pangandarannya. Jadi nanti kenangannya bukan hanya kenangan Setula, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa selalu berkunjung menjadi tamu kami di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata itu ya. Kemudian yang selanjutnya izin Ya, karena tadi Pak Gilang di akhir menyampaikan pantun, saya sedikit izin juga ingin berpantun Bapak dan Ibu. Bunga melati harum semerbak, cakep, Oh, mekar di taman indah berseri. cakep. Diklat Cakep. PKA lan RI cetak birokrat, abdi negara, jujur dan berbakti. Itu saja Bapak dan Cakep. Ibu yang bisa Cakep. saya sampaikan di tanggapan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Moderator. Eh, Mohon Baik, maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Agus. Kita kasih aplaus buat Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Semoga hasil dari kita studi banding ke Pangandaran dengan adanya ini bisa bermanfaat bagi Kabupaten Bapenda Kabupaten Pangandaran. Amin. Dan alhamdulillah Pak Agus juga sebagai peserta jadi memahami apa yang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi Betul, Pak. sekali lagi juga tadinya mohon maaf gitu ya karena kita bukan sanes ngajarkan ngojai kameri gitu Pak Agus, tapi karena Pak Agus juga saat ini sebagai peserta jadi memahamilah apa yang harus Betul, Pak. kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan gitu kan ya. Untuk itu masih ada waktu sekitar 5 menit. Mangga rekan-rekan kalau ada yang mau sharing terkait dengan Bapenda pendapatan di Kabupaten Pangandaran, mangga ada waktu sekitar 5 menit untuk sebelum di closing. Mangga silakan. Pak Yayat, mangga. Terima Pak Yayat, kasih Pak Moderator. Langsung saja Pak Agus kan sekarang sedang mengikuti PKA juga ya Pak. Izin Pak, kalau di sana Pak, Stula ke Indramayunya secara virtual atau secara langsung Pak, kunjungan ke lapangan. Itu yang Kalau pertama. oh ya, Kemudian yang kedua Pak, ini salah satu rekomendasi dari kami adalah kan implementasi sistem pajak digital berbasis NIK Pak. Nah, mohon izin, mohon informasi, apakah sebenarnya sistem pajak online berbasis NIK ini sudah ada di Pangandaran, sudah dilaksanakan atau belum? Nah, misalkan kalau kalau belum, apakah memungkinkan Pak untuk mengimplementasikan sistem pajak digital berbasis NIK di Kabupaten Pangandaran Pak? Hatur nuhun Pak Agus. siap. baik. Karena waktu tinggal kurang dari 5 menit, jadi penanyanya hanya satu orang aja, yaitu dari Pak Yayat. Mangga Pak Agus. Siap. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Yayat ya. Yang Ya, pertama saya jawab dulu. Setelah ke Indramayu, apakah daring atau touring ya? Jadi kalau kami kemarin itu kita langsung datang Pak ke Indramayu, dan paparannya langsung dilaksanakan di sana.
Kami juga sama, Bapak dan Ibu, dari kebetulan di kami itu kemarin ada 2 angkatan yang berbarengan, dimulai diklatnya itu tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 10 September selesainya. Nah, untuk di sana kita dibagi ke beberapa SKPD atau OPD, sama seperti Bapak dan Ibu di LAN. Kebetulan kelompok kami itu kebagian di Dinas Lingkungan Hidup. Cuman untuk paparan kemarin di Indramayu itu tidak dilaksanakan per OPD, Bapak dan Ibu. Tapi dilaksanakan, disatukan, awalnya mau dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Indramayu, tapi waktu itu kebetulan ada acara yang lain, sehingga dilaksanakan di Aula Bapeda Kabupaten Indramayu. Jadi dalam waktu yang bersamaan dan juga bergantian, dan kita mengundang dari tiap OPD untuk hadir di Bapeda. Itu kalau kami ya, Bapak dan Ibu, setelahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, atas rekomendasi digitalisasi pajak online berbasis NIK, sebenarnya ini dambaan kami, Pak, di Bapenda gitu ya, bahwa nanti ke depan semua jenis pajak itu data dasarnya adalah dari NIK. Nah, memang per hari ini belum dilaksanakan gitu ya, dengan alasan bahwa kita belum siap dari sisi sarana dan prasarana yang kami miliki di Kabupaten Pangandaran, karena kami ingin semua ke depan server dan sebagainya, aplikasi-aplikasi itu dikelola oleh kami secara mandiri di Kominfo gitu ya. Nah, sekarang kondisi itu Kominfo masih berupaya bertahap untuk berbenah gitu ya, berbenah. Karena kami pun untuk yang aplikasi yang ada di Bapenda ini masih bersifat parsial dikelola oleh Bapenda, Pak, belum dikelola secara tersentralisasi di Kominfo seperti itu. Nah, kalau ke depan ini sudah menggunakan NIK, saya kira akan sangat memudahkan dari sisi kami di Bapenda gitu. Jadi ke depannya beberapa tantangan digitalisasi dengan menggunakan NIK, terutama dari kejadian misalnya kesalahan misalnya data wajib pajak dan sebagainya, itu akan terhindari. Dan ini memang tantangan yang mau tidak mau ke depan kita harus laksanakan. Cuman memang kita modalnya lumayan gitu, Pak Yayat. Kedah beresan nila Bang Inten dari sisi kesiapan sarana dan juga SDM yang memang nanti mengelola ini. Jadi kami arahnya ke sana gitu ya. Sekarang memang Kominfo sedang dicoba untuk dibenahi dari sisi kapasitas kemampuan untuk pengelolaan sistem dan sebagainya, termasuk juga server dan sebagainya, itu sedang dibenahi oleh Ibu Bupati. Dan ke depan berharap sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di kita itu sangat banyak jenisnya aplikasi dan itu tidak efektif dan efisien. Jadi ke depan memang kami juga di Pangandaran ingin aplikasi itu terintegrasi, Bapak dan Ibu, sehingga kita nanti akan masyarakat yang mengakses juga mudah, tidak terlalu banyak. Dan sekarang kita Pangandaran sedang berproses itu. Tapi kalau misalnya nanti dari Bapak dan Ibu barangkali di kabupaten kotanya sudah ada yang melaksanakan itu, sudah berjalan dengan baik, mohon informasinya saja Pak, sepados abdi tiasa silaturahmi ke kabupaten Bapak dan Ibu untuk belajar. Itu saja mungkin, Walarana. Siap. Terima kasih Pak Agus, karena berhubung waktu sudah sampai jam 9.30. Jadi kita akhiri aja pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas kehadirannya. Kami dari rekan-rekan kelompok 1A mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Pak Agus yang dalam hal ini mewakili Pak Kaban, dan salam juga ke Pak Kaban dari kelompok ini Pak gitu.
Kalau Siap. terkait dengan langsung ke Pangandaran, Pak, insya Allah Pak, Pangandaran itu seperti Jogja, ngangenin gitu. Jadi, jadi kalau ke liburan ya kalau nggak ke Jogja, ke Pangandaran gitu. Pasti sama lah rekan-rekan yang lainnya juga pasti kalau ada waktu itu mainnya ke Pangandaran, Pak. Jadi, insya Allah kalau setelah terutama yang dari luar Jawa Barat nih Pak Enoniman bisa langsung lihat nih Pangandaran itu seperti apa. Nanti pas nanti Iya pas Pak, siap. acara penutupan ke Bandung Pak, ke Bandung di LAN. Nah, setelah penutupan bisa main-main langsung ke Pangandaran Pak. Siap Pak, siap, siap. Ya, ya. Semoga. Sekali lagi Pak Agus, kami dari rekan-rekan kelompok 1A mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Agus. Luar biasa sekali penjelasannya terkait dengan pendapatan di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan hasil paparan kami bisa bermanfaat untuk Bapenda Kabupaten Pangandaran. Sekali Amin. lagi Pak, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata atau apa, mohon dimaafkan dari kami, saya selaku moderator dan rekan-rekan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Waalaikumsalam. Agus. Mohon sami-sami Pak Waalaikumsalam Ruby, warahmatullahi wabarakatuh. sadayana hatur nuhun, hapuntenna diantos di Pangandaran, Siap, insya Bapak-bapak. Allah. Siap, mangga Pak Agus. Nuhun. Nuhun, bagus. Mudah-mudahan lancar. Amin. Seminar Amin, RAP amin. kapan? Seminar RAP-nya kapan? Seminar RAP-nya hari Senin Pak, Hari tanggal Senin. 4. Oh iya, siap. Tanggal Mudah-mudahan 4. lancar, sadayana. Amin, 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 sami Pak amin. Agus, mudah-mudahan lancar juga diklatnya, PKA-nya. Amin. Mohon saya izin live ya, Bapak dan Ibu. Mangga nuhun. Yo, Waalaikumsalam. sadayana. Ayeuna teh naon deui Pak Ruby sieun teh aduh Rehat dulu, rehat Langsung dulu. seminar Pak Denny, enak. Langsung seminar we. Rehat Lan? dulu ya. Langsung Waduh, seminar we ayeuna kagak. buset dah ada seminar we. Ayeuna isti dulu. Om, cara bikin kapal lu bagus semua Om. Sok bahana kabikeun Pak, urang ieu kan. Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam sudah selesai? warahmatullahi wabarakatuh. sudah Alhamdulillah. Udah Pak. Gimana lancar? Alhamdulillah Pak. lancar banget. Disambut dengan baik ya? alhamdulillah lancar Pak. Disambut Baik, dengan Pak. baik? Baik Ya, Pak. sangat baik sekali Pak. Baik Pak. Oke, malah kalau saya dengar di akhir tuh diundang ke sana ya. Nuhun Ya. Pak. Oh iya Pak. Iya tuh Pak. Undang jalan-jalan di sana Pangandaran lah. Iya Pak, nanti sekalian nganter Pak Enoniman Mbak. Oh, gitu. Siap, siap, hadir. Ketemu sama Pak Ruby. Ada hal yang akan diharmonisasi ulang di laporan? Kalau tadi melihat dari tanggapannya sih Pak, karena memang sudah kita berdasarkan dari lakip, dari data kerjanya ini kata sudah sesuai Pak dengan apa yang diarahkan gitu di sana. Cuman tadi ada perubahan sedikit aja terkait dengan visi RPJMD karena pada saat kita ke sana itu RPJMD-nya visinya masih menggunakan RPJMD lama. Jadi baru penetapannya 2 hari kemarin katanya Pak gitu. Tapi sudah dapat ininya. Dapat Pak. Sudah Pak. Gini, Nanti ya hari Pak ini kan Dijan Pak. ada waktu sampai jam 11 kan ya, 11.15 ya. Ya, Bapak bersama-sama bisa mengharmonisasi kembali itu. Jadi memang waktunya diberikan gitu. Biasanya dari hasil advokasi itu ada beberapa hal yang memang artinya beginilah hal yang kecil ya. Ralat begitu, perbaikan gitu. Ya persilakan Pak, sampai jam 11 ya. Siap Pak, siap. Jadwalkan seperti itu. Jadi ini memang sudah disetting jadwalnya. Jadi ya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sampai jam 11.15 ya. Bisa istirahat dulu barangkali barang 5 atau 10 menit, Bapak Ibu bisa minum dan lain-lain. Kemudian 10 menit atau 15 menit ya boleh. Masuk lagi di sini, jangan ditutup. Kemudian coba perbaiki hal yang seperti tadi.
Dan itu yang pertama. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kemarin kan diarahkan juga ada rekomendasi angkatan ya, semacam kompilasi ya, semacam kompilasi eh pada saat besok kan ada acara berbagi pengalaman. Nah, ini sudah jadi maaf lupa saya. Pada posisi sekarang dalam kaitannya dengan perbaikan, sekaligus Bapak Ibu coba selesaikan lesson learn individu hari ini nih. Ini kesempatan karena sudah mulai bulat ya, sudah bulat terlihat dari masukan dari kita kemudian tanggapan. Nah, kita sudah bulat nih. Silakan buatkan lesson learn individu di samping harmonisasi hari ini. Sehingga Bapak Ibu pada saat besok berbagi pengalaman mungkin tidak ada pekerjaan lain. Itu. Namun Bapak Ibu kemarin juga disampaikan masih ada satu hal yang kemarin menjadi concern dari penyelenggara yaitu adanya semacam rekomendasi angkatan. Jadi semua yang 4 ini dikompilasi, diselesaikan besok ya pada saat nanti sebagian berbagi pengalaman ada tim minimal 2 orang yang nanti di main room untuk menyelesaikan kompilasi nanti. Outline-nya diberikan nanti. Kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Siap. Ya, silakan istirahat karena sudah cukup lelah juga ya. Secukupnya 10 atau 15 menit barangkali bisa minum, bisa makan dulu camilan. Silakan masuk dulu, kemudian selesaikan supaya tidak ada utang-utang yang nanti terbawa kan tugas-tugas. Di jam kerja jam ini aja Bapak Ibu selesaikan lesson learn individu. Baik, oke ya Bapak Ibu saya mau masuk dulu ke tempat lain dari grup yang lain. Ini grup pariwisatanya ya. Saya mau Pak. Ya, saya. Oke, Pak Denny atas. Hari ini teh sampai jam 11.45 ya.